go. Halo my bro, kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories dan Car Audio. Nah, hari ini saya akan review produk terbaru dari HeroDio, yaitu Alpha 10. Nah, untuk seri ini layarnya sudah QLED ya. Dan untuk RAM-nya sudah 4GB, memori 64GB, udah ada DSP, Apple CarPlay, dan lain-lain. Kita langsung unboxing untuk produk terbaru dari Hero. Oke, kita langsung buka ya. Oke, untuk pertama ini ada kabel-kabel setnya ya, untuk kabel power, antena GPS, dan kabel-kabel support lainnya, kartu garansi, dan buku manual ya. Ini sudah bahasa Indonesia untuk buku manualnya. Terus untuk Hero ini juga sudah SNI ya. Di sini udah kelihatan ini udah SNI. Jadi barangnya aman nih. Jadi untuk packingnya cukup rapi ya. Ada covernya lagi nih. Seneng. Ini dari penampakan dari layar depan untuk HeroDio Alpha 10. Oke, untuk layarnya sendiri ini sudah 10 in ya, udah floating juga. Terus untuk layarnya sendiri ini kalau dilihat bisa diputer. Oh ya, ini bisa digerakin seperti ini, kiri kanan, dimiringkan. Terus ini juga bisa digeser ya. Oke, untuk layarnya sendiri juga bisa naik turun ya. Ini di belakangnya ada switch, kiri kanannya ntar digeser baru bisa dinaik turunin. Ini dinaikin nih. Oke, ini kita langsung aja coba untuk tes hidup dari unit HeroDio. Oke, kita udah nyalain nih untuk head unit HeroDio yang terbaru. Kalian bisa lihat ya interface-nya ya. Untuk interface-nya bagus ya, menarik dan berwarna sekali. Warna-warnanya jelas ya. Untuk dari YouTube-nya sendiri pun kita bisa lihat warna merah YouTube-nya tuh lebih nyala karena layarnya udah QLED tadi ya. Untuk warna-warnanya lebih hidup. Oke, kita langsung bahas menu apa aja yang ada di dalam HeroDio ini. Untuk pertama dari menu depannya ini kita bisa geser. Untuk dari perpindahan menunya ini sangat smooth sekali ya, bagus sekali. Terus di sini ada apps, kalian bisa masuk. Di dalam ini ada Google Chrome, ini ada equalizer untuk DSP-nya, galeri untuk foto-foto lah ya. Terus di sini sudah ada Netflix-nya, Play Store sudah ada, terus Google Maps juga sudah ada, music player, Topal service ini untuk voice comment ya, YouTube, video player ya. Oke, kita bahas dari YouTube dulu. Kita masuk YouTube-nya ya. Yang paling menarik sih saya lagi mau mencoba untuk layar QLED-nya sendiri. Kita lihat dari video YouTube ya. Oke, kita langsung coba untuk layar QLED-nya ya. Kita cari dulu. QLED TV test kita coba ya. Oke, kita coba. Samsung QLED Ultra HD TV.
kelihatan bener ya, warna merahnya tuh nyala bener, kudanya hitam, mawarnya merah. Kelihatannya beda dari layar yang QLED nih ya, daripada yang layar-layar head unit lain. Jadi ini untuk pertama kali ada head unit dengan layar QLED, head unit mobil ya. Kita coba di video lain. Wah, keren ya, warnanya benar-benar hidup, lebih real, terus gambarnya sangat tajam nih. Keren-keren, untuk layar QLED-nya benar-benar keren nih. Keren ya, oke. Oke, kita coba lagi ya untuk di menu-menu lainnya ada apa aja dari HeroDio nya. Oke, kalau untuk HeroDio ini ada seperti iPhone ya, ada, saya lupa apa namanya. Jadi kita bisa klik di sini. Terus kita mau menu apa? Semuanya di layar aja. Tanpa perlu back ke menu-menu sini lagi ya. Mau pilih apa gitu. Kerennya ya mirip-mirip iPhone, dia punya menunya. Oke, kedua kita coba lagi untuk equalizer. Oke, untuk audionya sendiri ya dari seri-seri sebelumnya untuk Hero pun kualitas audionya bukan murahan ya. Untuk audionya sangat bagus juga. Karena ini head unit Android dengan kualitas audionya yang bagus. Nah, untuk bandnya sendiri ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 band yang bisa kita set up equalizernya. Fill ini ya untuk atur kiri kanan suara ya. Surround ini seperti kayak time alignment juga. Untuk frekuensi bass, nah ini untuk cutting frekuensi bassnya ya, subwoofer. Kalau kalian pakai subwoofer itu untuk audionya bisa disetting lagi. Oke, kita akan coba untuk connected dari Apple CarPlay ya. Untuk Apple CarPlay kalian cukup hubungkan Bluetooth ya, dari iPhone kalian ke head unit ini. Nah, untuk nama head unit ini kalau di Bluetooth namanya ECU Android. Kita konekin dulu. Ini udah connected, terus kita masuk ke menunya yaitu CarLink. Nah, ini langsung auto masuk ya untuk fungsi dari Apple CarPlay. Nah, untuk Apple CarPlay-nya kalau udah seri yang seperti ini semuanya wireless tanpa ada connecting pakai kabel. Jadi kalau kalian yang pemakai Apple sejati ya, kalian bisa gunakan fungsi-fungsi dari aplikasi yang tersedia ya. Untuk dari RAM sama memorinya kalian bisa lihat ya di spek sini, CPU info. Untuk memorinya 4GB, storage-nya 64GB. Oke, kita lihat lagi ya. Untuk bahasa kalian bisa ganti ya, untuk bahasa Indonesia, nggak harus Inggris. Ada delay power off when ACC off. Oh, berarti ini bisa pada saat kita matiin mesin, layarnya nggak langsung mati nih, ada delaynya dulu. Oke, terus yang selanjutnya dari kemarin-kemarin kalau yang kita review untuk head unit Android dan lain-lainnya, masih banyak sih pertanyaan apakah bisa nih head unitnya connect di remote setir yang di mobil. Nah, rata-rata kalau untuk head unit yang sekarang itu semuanya udah bisa connect ke remote setir di mobil. Ini ada fungsinya ya. Nah, menu ini fungsinya untuk kita connectin dari head unit ke steering wheel di mobil atau remote untuk audio yang ada di setir mobil. Terus kita coba lagi yang lain. Netflix sebenarnya di sini juga sudah bisa langsung Netflix ya.
Kalian tinggal masukin ID dan password kalian aja, itu langsung ngeplay. Spotify juga, kalau kalian mau denger lagu playlist kalian yang ada di Spotify, tinggal konekin aja untuk Spotify-nya. Terus di sini juga ada voice comment ya. Voice comment-nya ini Topal service yang digunakan. Oke, kita bisa gunain bahasa Indonesia ya. Back. Nah, untuk Topal service ini perintah-perintah yang bisa kita gunakan itu banyak ya, seperti contohnya buka bantuan, jeda pemutaran. Nah, dia langsung connect nih. Nah, ini perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Dan di sini pun bukan untuk aplikasi ini bukan yang dasar aja yang dikasih, tapi yang standar dan pro pun sudah kebuka untuk penggunaan dari voice comment-nya ya. Hey Top, mainkan Agnes Mo. Halaman kedua. Pertama. Nah, jadi kalian bisa perintahkan untuk lebih detail ya pemakaian dari voice comment-nya sendiri. Ini langsung buka lagu Agnes Mo di YouTube. Oke, mungkin trennya aja yang loading. Kita coba yang lain ya. Oke, di sini kalian juga bisa custom sendiri ya. Kalian mau isinya apa aja untuk menu-menu utamanya ya. Ini dibuang. Kita akan coba isi yang lain ya. Contoh, kalian masuk ke mungkin mau carlingnya yang di depan. Jadi kalian kalau mau connect Apple CarPlay-nya lebih cepat, tinggal tekan, masukin ke sini. Nah, jadi kalian bebas mau custom sendiri menu yang di depan. Oke, ini udah bisa split screen ya. Di sebelah sini YouTube, di situ menu settingan. Jadi kalian bisa mainkan dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Oke, saya rasa itu aja yang perlu saya review. Tapi dari tadi yang paling menarik sih sebenarnya layar QLED-nya ya. Asik bener nih nonton di mobil. Oke, demikian review saya tentang produk dari Hero Dio yang terbaru dengan layar QLED yang pertama yang ada di Indonesia. Oke, untuk kalian yang tertarik dengan unit Hero Dio ini, kalian bisa langsung klik link di bawah deskripsi ini. Itu ada di marketplace kita di Tokopedia ya. Di Tokopedia kalian bisa langsung klik dan beli. Atau enggak, kalian bisa hubungin marketing kita dulu. Nomornya ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.